Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Dewi Adriani dengan NIM 4444-2034 dari kelas 3A Teknologi Pangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu fenomena kimia pangan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengaruh amilosa dan amilopektin pada mutu nasi selama pemasakan. Beras merupakan makanan sumber energi yang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, sehingga dijadikan sebagai makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Beras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yaitu beras putih. Namun, beras merupakan produk setengah jadi, sehingga harus dilakukan pemasakan terlebih dahulu agar menjadi nasi dan dapat dikonsumsi. Nah, terdapat beberapa metode pengolahan beras menjadi nasi, yaitu ada metode tradisional yang biasanya menggunakan dandang dan metode modern yang biasanya menggunakan rice cooker. Namun, di era modern ini, masyarakat sekarang lebih memilih untuk menggunakan metode modern, yaitu menggunakan rice cooker, karena jauh lebih cepat dan jauh lebih praktis. Nah, rasio antara kandungan amilosa dengan kandungan amilopektin merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan mutu dan tekstur nasi, baik dalam keadaan masih hangat maupun sudah mendingin hingga suhu kamar. Apa sih amilosa dan amilopektin itu? Amilosa merupakan polisakarida, polimer yang tersusun dari glukosa sebagai monomernya. Tiap-tiap monomer terhubung dengan ikatan alfa 1,4 glikosidik. Sedangkan amilopektin merupakan polisakarida yang tersusun dari monomer alfa glukosa. Secara struktural, amilopektin terbentuk dari rantai glukosa yang terikat dengan 1,4 glikosidik, sama halnya dengan amilosa. Namun, pada amilopektin terbentuk cabang-cabang dengan ikatan 1,6 glikosidik. Nah, bagaimana sih pengaruh dari amilosa dan amilopektin ini terhadap beras? Jadi, beras yang mengandung amilosa tinggi dan amilopektin yang rendah bila ditanamkan akan menghasilkan nasi perak dan teksturnya menjadi keras setelah dingin. Sedangkan kandungan amilosa yang rendah dan amilopektin yang tinggi pada beras akan menghasilkan nasi yang pulen atau lengket dan teksturnya lunak. Tingkat kepulenan nasi juga dapat dipengaruhi oleh rasio air yang ditambahkan pada proses penanakan. Jadi, semakin banyak air yang ditambahkan pada proses pemasakan, maka nasi yang dihasilkan akan menjadi lebih lunak atau pulen. Selain itu, amilopektin juga merupakan komponen yang berperan penting dalam proses gelatinisasi selama proses pemasakan nasi. Nah, reaksi kimia apa sih yang terjadi selama proses pemasakan nasi ini? Karena beras mengandung sekitar 90% pati, jadi selama proses pemasakan nasi ini, yang terjadi adalah reaksi pati dalam air pada suhu tinggi selama proses pemasakan. Pada saat beras dimasak, air akan masuk ke dalam bulir beras dan akan diserap oleh granula pati. Granula pati kemudian akan terjadi swelling atau mengembang. Pada granula-granula pati yang terdapat di bagian luar bulir, sebagian amilosanya akan keluar dari granula pati tersebut. Nah, amilosa inilah yang akan terhidrolisis. Kemudian terjadilah reaksi hidrolisis pati, yaitu pemutusan pada rantai amilosa menjadi rantai pendek amilosa atau gula sederhana. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang dapat menurunkan mutu nasi. Di antaranya ada cara memasak, alat yang digunakan, perbandingan air dan beras, lama pemasakan, dan lainnya. Nah, karena pada proses pemasakan terdapat sebagian karbohidrat yang hilang dan kandungan gula reduksinya yang hilang, maka akan terjadi penurunan nilai zat gizi pada nasi.
Hal ini dapat disebabkan karena proses pemasakan yang umumnya terkait dengan suhu yang digunakan dan lamanya waktu selama proses pemasakan. Selanjutnya akan ditampilkan video mengenai proses pemasakan nasi menggunakan rice cooker. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, masukkan beras yang telah disiapkan ke dalam wadah rice cooker. Di sini saya menggunakan 2 cup beras. Selanjutnya, cuci beras menggunakan air sebanyak 2-3 kali hingga warna air cucian beras tersebut menjadi lebih bening dan jernih. Dapat dilihat pada awal pencucian beras, di sini warna air beras masih terlihat sangat keruh. Dapat dilihat kembali, di sini warna air beras sudah mulai bening atau jernih setelah dilakukan 3 kali pencucian. Setelah itu, masukkan air secukupnya. Setelah siap, masukkan wadah tersebut ke dalam rice cooker. Tutup rice cooker dan tekan white rice untuk memulai proses pemasakan. Pada saat nasi telah matang, dapat tercium aroma harum khas nasi. Dapat dilihat juga bahwa air sudah terserap sempurna oleh nasi. Dapat diamati pada nasi yang sudah matang bahwa warnanya menjadi lebih putih dan bening daripada sebelumnya, menjadi kilat, teksturnya jauh lebih lunak, lengket, terdapat keretakan pada permukaan butir berasnya, pulen, dan rasanya menjadi manis. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari pemaparan materi ini yaitu untuk mengetahui karakteristik serta mutu beras atau nasi dapat dilihat dari kadar amilosa dan amilopektinnya. Beras yang memiliki kandungan amilosa yang tinggi dan amilopektin yang rendah akan menghasilkan tekstur nasi yang perak, keras, dan tidak pulen. Sedangkan beras dengan kandungan amilosa yang rendah akan menghasilkan tekstur nasi yang lunak dan pulen. Begitu pula dengan kelengketan nasi. Semakin rendah amilosa atau semakin tinggi amilopektin pada beras, maka nasi yang dihasilkan akan semakin lengket. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.